Saudara, dugaan pemalsuan SKB 1 KWK DPP Partai Golkar untuk paslon Cynthia Ingrid Kalangit, SKM dan Hieronymus Makainas SE menguat setelah konfirmasi wartawan kepada KPU Kabupaten Sitaro dan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Sitaro tak ditanggapi. Selain itu, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara Kristiani Eugenia Paruntu memblokir nomor wartawan pasca dikonfirmasi wartawan RDTV pada tanggal 23 September lalu. Dugaan keterlibatan Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara dan Ketua DPD 2 Kabupaten Sitaro dalam indikasi pemalsuan SKB 1 KWK DPP Partai Golkar tersebut kemudian dikonfirmasi redaksi ke DPP Partai Golkar melalui salah satu pengurus DPP Golkar yang meminta identitasnya dirahasiakan. Dalam keterangannya disebutkan bahwa potensi pemalsuan SKB 1 KWK itu bisa saja terjadi mengingat situasi saat itu sedang berada dalam last minute pendaftaran di KPU. Artinya, menurut dia peluang pemalsuan dokumen itu terbuka lebar sebab disebutnya bahwa tanda tangan Ketum DPP Partai Golkar dapat ditiru atau di-scan dan stempel DPP Golkar dapat dicetak di mana saja dengan mudah saat ini karena menurutnya terdapat contoh stempel DPP Partai Golkar pada SK atau surat lain yang diterbitkan oleh DPP Golkar. Hanya menurut dia, apabila dugaan pemalsuan itu benar terjadi, maka terduga pelaku disebutnya kurang teliti. Sebab jika dibandingkan dengan dokumen DPP Partai Golkar lainnya, maka diketahui terdapat perbedaan antara tanda tangan Ketum Partai Golkar dan stempel yang dibubuhkan dalam SKB 1 KWK untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati Sitaro, yang kini telah mendapatkan nomor urut 1 dari KPU Sitaro itu. Untuk itu, dia meminta masyarakat melaporkan dugaan pemalsuan SKB 1 KWK tersebut kepada Bawaslu Sitaro guna ditindaklanjuti sebab menurutnya hal itu merupakan kapasitas Bawaslu. Meski demikian, terdapat pula pengurus DPP Golkar lainnya yang dihubungi terpisah mengatakan jika dugaan pemalsuan SKB 1 KWK itu tipis dan tak mungkin terjadi sebab menurut dia terdapat kebiasaan bahwa akan ada pemberitahuan secara administratif dari DPP Golkar kepada Ketua DPD 1 apabila terjadi perubahan SK yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar dan mengalami koreksi atau perbaikan. Kendati demikian, pengakuan pihak DPP Partai Golkar yang juga meminta identitasnya tak dipublis, pengakuan itu terbantahkan dengan sendirinya jika disinkronkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, di mana fakta lapangan membuktikan bahwa Malioga, selaku bakal calon Bupati Sitaro, yang sebelumnya telah mengantongi soft copy SKB 1 KWK DPP Partai Golkar itu mengaku tak mendapatkan pemberitahuan tertulis sama sekali dari DPP Partai Golkar melalui Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara maupun Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Sitaro sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas diterimanya soft copy SKB 1 KWK DPP Partai Golkar dimaksud. Dengan demikian, patut diduga bahwa kedua orang pengurus Partai Golkar yang tak mengindahkan konfirmasi wartawan tersebut memiliki peran penting dalam hal menerbitkan SKB 1 KWK DPP Partai Golkar yang diduga palsu itu, yang kini diketahui telah diperuntukkan bagi paslon yang telah menggantikan posisi Malioga setelah dibatalkan secara sepihak oleh DPP Partai Golkar tanpa pemberitahuan tertulis sama sekali. Dan menariknya peristiwa itu diduga kuat terjadi atas sepengetahuan pihak KPU Kabupaten Sitaro yang juga diketahui tak merespon sama sekali konfirmasi wartawan pasca pemberitaan perdana kasus ini. Kontributor RDTV melaporkan dari Manado.